ketika dinyalakan. Nah, nanti setelah itu yang akan berjalan adalah program yang ada di fungsi void loop ini. Nah, sama seperti pemrograman pada umumnya, kita juga butuh yang namanya deklarasi sama definisi. Nah, kalau di Arduino IDE nanti teman-teman bisa ada banyak cara untuk menuliskan deklarasi sama definisinya. Sebagian seperti yang tertera di layar. Teman-teman bisa menggunakan cara yang paling atas ini dengan menyebutkan deklarasi, kemudian apa yang akan dideklarasikan, kemudian didefinisikan sebagai apa. Kemudian teman-teman juga bisa memakai yang kedua ini, yaitu cuman dia pakai deklarasi aja atau definisi aja. Tapi untuk menggunakan cara yang kedua ini, kalian harus menuliskan 2 kali. Yang pertama harus dideklarasikan dulu seperti ini, baru nanti didefinisikan lagi seperti yang di bawahnya ini. Nah, untuk selanjutnya teman-teman juga bisa mendefinisikan beberapa variabel. Misalnya dicontohkan saya pakai X, Y, Z. Nah, nanti bisa dideklarasikan secara bersama-sama. Caranya seperti ini. Nanti tinggal diketikkan apa yang akan dideklarasikan, kemudian variabelnya. Nah, nanti masing-masing silakan didefinisikan sendiri-sendiri dengan cara yang ada di nomor 2 ini caranya. Nah, ya kan? Yang paling penting adalah di bagian ini. Nanti yang paling banyak digunakan ketika menggunakan ESP8266, menggunakan Arduino atau segala jenis microcontroller lainnya, itu teman-teman harus mengenal input output. Yang pertama adalah yang berbentuk digital, yang kedua adalah yang berbentuk analog. Bedanya apa? Bedanya apa? Kalau digital itu dia cuma mengenal secara saklek. Jadi kalau 1 ya 1, kalau 0 ya 0. Kalau nyala ya nyala, kalau mati ya mati. Kalau yang analog itu dia lebih panjang, bentuknya seperti ring. Jadi teman-teman bisa menggunakan data dari mulai 1, 0,5, 0,2 hingga 0. Bedanya sama kalau di digital cuma 0 sama 1, kalau ini bisa ngisi di 0, 0,1, 0,2 sampai 1 kayak gitu. Nah, untuk perintahnya nanti teman-teman bisa mengikuti seperti yang ada di layar. Jadi pertama kali teman-teman perlu ngeset pinnya. Caranya adalah seperti ini. Pin modenya, kemudian pin yang akan digunakan sama konfigurasinya. Misalkan teman-teman mau menggunakan LED 13 untuk output. Nah, nanti tinggal dituliskan pin mode, pinnya dituliskan GPU 13, kemudian konfigurasinya dituliskan sebagai output atau input. Nah, setelah nanti di set, nanti teman-teman bisa tergantung kebutuhan. Jadi nanti teman-teman bisa membuat inputan atau outputan. Nah, untuk membaca inputan teman-teman bisa menggunakan sintak ini. Variabel sama dengan kalau yang digital read, kemudian pinnya pin berapa. Pinnya sama dengan yang ini tadi. Kalau mau membuat outputan ya tinggal diganti yang read in jadi write, kemudian sama pinnya berapa, terus nilainya mau dikasih berapa. Nilai ini nanti tergantung teman-teman kalau di digital itu nanti tetap 1 atau 0, high atau low. Kayak gitu untuk mendeklarasikannya. Nah, untuk analog sama, nanti cara ngeset pinnya sama. Pin mode, pin konfigurasinya apa.
mau jadi output atau input. Nah, untuk membaca inputan caranya pun sama. Nanti tinggal nama variabelnya apa, terus nanti tinggal di analog read, atau kalau mau membuat outputan ya analog write, pinnya berapa, nilainya berapa, kayak gitu. Nah, sama seperti pemrograman pada umumnya, Arduino IDE ini juga punya beberapa fungsi penting seperti perulangan sama percabangan. Kalau perulangan ada for, while, do while. Nanti sintaknya teman-teman silakan baca di buku yang saya bagikan kemarin. Di slide-nya ada link referensi, di referensinya nanti ada bukunya. Nah, kemudian untuk fungsi percabangan juga sama, ada if else, ada switch case. Nanti teman-teman bisa milih sesuai kebutuhan. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, oke bentar. Ada yang izin masuk banyak. Oke. Nah, kalau nggak ada, oke, ada yang mau ngomong? Saya Pak mau tanya. Ya, gimana? Ngeran aplikasi Arduino-nya di mana ya Pak? Ngeran aplikasi Arduino-nya, maksudnya gimana? Saya belum ketemu itunya Pak, yang untuk ngoding itu. Oh, oke. Sebenarnya ini udah saya bagikan di slide yang kemarin. Teman-teman bisa download aplikasinya di tak bagikan aja ya. Teman-teman bisa nyari di arduino.cc. Ini saya. Nah, teman-teman nanti tinggal masuk ke software. Nah, tinggal di-download sesuai kebutuhan. Kalau teman-teman pakai Windows ya silakan download di Windows, di sebelah kanan ini ada. Atau kalau nggak mau ribet pakai di sini, kalau teman-teman pakai Microsoft Windows, silakan cari di Microsoft Store juga udah ada. Oke. Ini penting ya, kalau teman-teman mau pakai Arduino IDE segera dipasang dulu. Nanti kalau menemui kesulitan bisa langsung chat saya. Oke Pak, Selain terima pakai ini kasih. juga, oh ya, tak ya sip. Uh, Sedikit menegaskan aja, apa yang saya sampaikan itu sebagian contoh dan referensi aja. Teman-teman boleh pakai di luar itu. Misalkan saya menjelaskan Arduino IDE. Kenapa saya pakai Arduino IDE? Itu karena yang paling mudah. Nah, teman-teman boleh pakai Lua, teman-teman boleh pakai ekosistem pemrograman yang lain juga. Saya menjelaskan pakai ISP karena ISP mudah, sudah ada WiFi-nya, sudah bisa diprogram pakai IDE. Teman-teman juga boleh pakai device lain, asalkan teman-teman belajar sendiri. Teman-teman nanti juga kita akan belajar tentang ThinkSpeak. Itu untuk API-nya, biar kita bisa
kontrol lampu, bisa baca sensor dari internet. Nah, itu nanti teman-teman bisa pakai layanan lain, nggak harus ThinkSpeak, pakai Firebase bisa, pakai Gignesia bisa, dan lain-lain. Jadi nggak terpacu sama-sama apa yang saya jelaskan. Nanti teman-teman proyeknya tergantung teman-teman bisanya apa, mau belajar yang mana. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Biar nggak bingung. Yang malu boleh chat. Oke, kalau untuk nyari proyek yang mau dibuat di mana ya Pak? Dan biasanya paling mudah dibuat apa ya? Setahu saya ya, silahkan nanti dikonfirmasi sama Pak Aul sendiri. Nanti teman-teman proyeknya pada akhirnya itu kayaknya hampir sama, tapi nanti mungkin caranya beda-beda. Teman-teman nanti diminta untuk membuat alat yang bisa dikontrol via web atau aplikasi lewat internet. Intinya itu. Jadi kalau proyeknya apa, proyeknya sama seperti yang saya bagikan sebelumnya. Takutnya kalau mau bikin proyek yang agak ekspor nanti biayanya yang lebih mahal kayak gitu. Udah jelas Mbak Dewi Larasati atau mau ditanyakan? Boleh. Kalau mau lihat contoh-contoh proyek, teman-teman bisa ke sini. Nah, tak bagikan lagi ya. Kalau memang ingin melihat contoh-contoh proyek. Ke instructable.com atau nanti teman-teman juga bisa ke Hexter.io. Kalau mau yang pakai bahasa Indonesia boleh. Kayaknya masih aktif di Dirakit. Nah ini Dirakit Hexter.io. Bisa di Dirakit, bisa di Hexter.io-nya sendiri, bisa di Instructable. Ini banyak contoh dan banyak pengaplikasiannya. Biasanya sudah dijelasin juga bagaimana cara membuatnya, bagaimana codingnya, bahannya apa kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, saya tanya lagi, Pak. Oke. Saya kan baru beli Arduino-nya, Pak, yang Uno. Oh. Nah, misal proyeknya udah ngoding, udah jadi sebuah alat gitu, Pak. Terus cara gimana ya? Laporannya gitu, Pak. Gimana, Pak? Oh, sudah jadi toh? Belum. Baru itu, Belum. baru beli Besok. alatnya. Kalau laporannya kayaknya kalau laporannya nanti
bisa model video kayaknya. Tapi nanti saya diskusikan dulu sama Pak Ul. Saya belum tahu juga yang diminta Pak Ul mau bentuknya mau video atau laporan tertulis atau gimana. Oke Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Oke, gimana? Jelas. Mm-mm. Iya, udah jadi. Kalau Nodemci-nya udah jadi. Nah, itu yang mau, mau dibahas sekarang hari itu adalah sebenarnya itu. Itu. Oke, udah beli semuanya ya? Kalau boleh tahu, ada yang belum? Boleh chat atau ini aja chat yang belum punya. Kalau udah punya enak. Kalau udah punya semuanya. Belum. Oke, masih banyak yang belum. Dua deh. Oke, berarti masih membayangkan ya. Oke, jadi eh, itu kan Nodemcu itu sebenarnya udah board jadi. Nah, nanti ngerangkainya yang perlu dirangkai adalah kita kembali tak cariin dulu ya, tak jelasin yang kemarin ya. Ntar. Oke. Oke. Kelihatan? Belum ya. Nah, Nodemcu-nya kan yang ini, yang board kecil ini, yang hitam ini. Kursornya kelihatan ya? Nah, itu. Nah, nanti teman-teman itu biar nggak banyak bikin solder kayak gitu, teman-teman makanya pakai yang ini, pakai yang Nodemcu ini. Nah, nanti teman-teman itu tinggal ngerangkai-ngerangkai, nambahin sensor, nambahin aktuator kalau dibutuhkan. Jadi bisa nambahin sensor, aktuator, LED dan kawan-kawan. Fungsinya fungsinya namanya juga board development atau board pengembangan. Jadi dia fungsinya cuma buat buat sampel, nggak dibikin buat project asli. Kalau project asli nanti tetap larinya bikin pakai yang aslinya, pakai yang yang bentuknya kayak gini, yang ini, yang pakai modulan kayak gini langsung kayak gitu. Tugasnya nanti teman-teman adalah biar hilangin nyolder tadi, tugasnya cuma ngerangkai bentuknya seperti ini dari yang kemarin, dari bahan-bahan yang ini, dari breadboard, trouble jumper, fotoresistor, sama resistornya. Nanti tinggal dirangkai seperti ini. Oke? Bingung? Atau bingungnya di mana? Oke, kalau gitu kita kembali ke sini lagi aja ya. Nanti codingnya tak share lagi. Oke, kita ke sini dulu.
Nah, kemarin memang ini ya yang bikin agak nggak paham. Kemarin nggak tayang soalnya nggak bisa ditampilin. Nah, oke. Jadi langsung ke projectnya aja ya, secara khusus. Jadi biar nggak kemana-mana. Nodem2 itu dia bisa bekerja sebagai microcontroller. Tak ulang lagi seperti kemarin. Nah, microcontroller itu dia bisa menerima inputan, bisa mengeluarkan outputan. Inputan sama outputannya bisa dalam bentuk apa? Tergantung sensor, tergantung aktuatornya, tergantung outputnya apa. Jadi bisa diatur semau kita. Nah, dalam project yang akan kita jalankan ini, teman-teman menggunakan sensor namanya fotoresistor. Yang ini adalah sensor. Ini adalah sensor cahaya. Dia bisa menangkap intensitas cahaya. Jadi kalau terang nanti nilainya tinggi, kalau rendah nanti inputannya kecil kayak gitu. Nah, inputannya dalam bentuk apa? Inputannya dalam bentuk aliran listrik. Nah, ini kenapa dia lihat yang ini ya, yang skema rangkaian ini. Dia dihubungkan sama PCC juga. Yang ini, PCC juga. Dan ini sama groundnya di sini. Nah, inputannya yang masuk ke sini. Nah, si Arduino, Nodem2, atau microcontroller jenis lainnya, itu dia inputnya dia harus berupa data, berupa angka. Bisanya 0, 1, 0,5, dan kawan-kawan. Tergantung dia analog atau digital. Nah, dia, si board ini, dia nggak akan bisa membaca inputan yang nggak ada. Maksudnya gini, kalau VCC-nya tak putus, yang dari ini, VCC-nya itu adalah sumber voltasenya tak putus, itu di sini kan kalau pas ini tinggi, berarti di sini nggak ada yang masuk. Nah, kalau yang nggak ada yang masuk, itu kakinya dianggap nggak ada inputan dan beda sama 0. Jadi nanti teman-teman harus mendefinisikan 0 atau 1. Nggak bisa menuliskan nggak ada. Kayak gitu. Bingung? Nah, terus yang kedua, kalau di project nanti, teman-teman pakai outputnya itu pakai LED yang ada di Nodem2-nya, LED terintegrasinya. Si Nodem2 itu kan seperti yang kemarin dia punya LED terintegrasi, sebentar, kok nggak kelihatan, di pin D7 atau GPIO 13-nya ini. Nah, LED-nya yang ini. Ya, jadi biar lebih hemat, kemarin saran Pak Aul buat outputnya pakai itu aja. Kayak gitu. Ya, boleh. Yang ini, mana? Yang skema ya? Oh, yang di skemanya. Sebentar. Oh, ini kemarin belum tak jelasin ya? Oh, yang ini belum ya? Belum ya? Oke. Uh, dari mana ya? Oke. ESP8266 itu dia punya SPIO, serial programming, apa sih namanya? Pokoknya punya input output. Nah, input outputnya minta zoom aja ya biar kelihatan. Nah, kelihatan? Tulisannya kelihatan nggak? Oke. Nah,
Mudahnya ini adalah kaki-kakinya si Nodemcu itu yang diambil dari si ISP. Nah, setiap kakinya itu punya fungsinya masing-masing. Misalkan si Nodemcu ini langsung spesifik ke sini ya. Soalnya nanti kalau beda board beda lagi. Spesifik ke Nodemcu-nya, dia punya analog inputnya cuma satu, misalkan. Kemudian input outputnya sampai 13. Maksudnya GPIO 13. Jadi ini kan ada keterangannya masing-masing di kakinya sebenarnya. Nah, kalau A0 itu berarti analog 0. Kalau D itu digital, berarti digitalnya ada 1, 8, sampai di sini masih ada harusnya. Nah, ini masih bisa. Yang SD2 ini bisa dipakai GPIO juga. Tuh. Jadi nanti tergantung kebutuhan teman-teman. Misalkan kalau mau masang sensor analog ya nanti masuknya ke analog ini, pin analog. Kalau mau masang sensor atau aktuator yang bentuknya digital, itu nanti yang di pin D ini. Kayak gitu. Misalkan LED, misalkan lampu, itu nanti di D1, D2 ini. Kayak gitu. Analog itu dia yang bentuknya datanya ring. Lebih luas kalau orang Jawa bilangnya. Ring itu tak kasih contoh TV aja ya. TV itu sekarang ada digital sama analog. Ya enggak? Nah, kalau TV digital itu kalau sinyalnya dikit itu dianggap ada kan, berarti dia langsung bening. Nah, kalau nggak ada sinyal langsung nggak ada. Kalau TV analog itu dia kalau kalau ada sinyalnya sedikit, yo gambarnya nggak jelas, tapi ada gitu. Tapi nanti kalau sinyalnya bagus, ya tampilannya bagus, baru bagus kayak gitu. Sama kayak digital sama digital analog di sini. Kalau digital dia cuman bisa bedain bisa bentuknya ring. Jadi bisa dari 0 sampai 1 bisa baca semuanya. Tapi kalau 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 digital cuma 1, 0 atau hidup nyala, hidup mati atau apa panas dingin kayak gitulah. Nggak bisa bedain wah kurang sedikit itu nggak bisa. Dia langsung langsung kalau mendekati yang 1 yo langsung dianggap 1. Kalau mendekati 0 yo kalau kurang yo nanti dianggap 0 kayak gitu kalau digital. Yang penting ketika memasang rangkaian nanti teman-teman yang diperhatikan jangan sampai kebalik ya. Untungnya kalau kalau yang di project kali ini nggak perlu takut soalnya nggak ada yang punya kaki berbeda. Ini bisa dipasang secara terbalik yang fotoresistor sama resistor ini. Nggak ada kaki positif sama negatifnya. Tapi kalau teman-teman pakai LED tambahan, nanti teman-teman tetap 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 harus baca kaki secara berbeda. Jadi masangnya tetap berbeda. Itu nanti teman-teman search aja di internet mesti ada kok cara masang kaki LED kayak gitu. Kalau penasaran. Nah, nanti teman-teman, nah, saya nggak perlu menjelaskan ini lagi ya, software yang dibutuhkan, tapi langsung saya lempar ke sini. Nah, nanti teman-teman kalau kalau sudah punya boardnya sama sebenarnya sebelum punya boardnya juga bisa dilakukan. Sudah download aplikasi Arduino IDE, yang perlu dilakukan adalah menambahkan board. Nah, cara menambahkan boardnya sebenarnya sudah saya share di yang kemarin, di file yang kemarin. Ini yang saya buka file yang kemarin. Sini nanti dibuka Arduino IDE-nya, masuk ke file preference, terus nanti ditambahkan URL yang saya ada di sini, yang saya tuliskan di sini. Tinggal diklik OK, nanti
Kalau sudah nanti tinggal buka preference lagi, tinggal nutup preference lagi, buka bagian tools, board manager. Kemudian nanti tinggal nyari ESP8266, diketik aja di kolom pencarian. Bingung ya? Tak praktekin aja kalau gitu. Oke, jadi nanti yang perlu dilakukan ketika habis install itu, bentar. Habis ini ada kuliah nggak ya? Nggak ada ya? Oke, jadi wah, oke. Oh gitu. Berarti proyeknya harus jadi minggu depan dong. Kan nilainya berbeda. Iya sih, bisa harusnya. Bentar. Nggak bisa share ini saya. Oke, tak buka Arduino IDE. Karena saya nggak tahu bukan kekurangan sih. Yang teman-teman belum bisa, kalau bisa saya dikasih tahu apa yang belum bisa ya. Saya kalau menjelaskan soalnya nggak tahu yang mau saya jelaskan dan teman-teman tahunya apa saya belum tahu. Jadi silakan disela seperti Mas siapa ini? Fahri ya. Nah, seperti Mas Fahri aja nggak apa-apa. Biar saya tahu juga. Bentar. Oke. Oke, kelihatan Arduino IDE-nya? Oke. Nah, ketika habis habis menginstal ESP82 sorry, Arduino IDE, nanti teman-teman tinggal buka file, masuk ke preference. Nah, di bagian additional board manager URL ini, nanti teman-teman silakan diketikkan atau di copy aja URL yang udah saya salin di file yang kemarin saya bagikan. Nah, nanti kalau udah tinggal diklik OK. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman tinggal buka tools. Kemudian di bagian board, ini nanti silakan masuk ke board manager. Nah, terus nanti silakan diketikkan di bagian sini. Ntar agak download. Oh, download juga. Nah, di sini ESP8266. Nah, nanti tinggal biasanya kalau belum diinstal di sini ada tombol diarahkan ke sini nanti ada tombol install. Tinggal diklik install kayak gitu. Ditunggu aja nanti udah selesai sampai selesai. Search apa? Oh, itu karena wasnya belum masukin ke yang ini. Yang masukin menambahkan boardnya tadi. Yang URL-nya udah dimasukin belum? Di Discord ada. Di file Discord, itu ada URL di sebelah ini. Kita kasih lihat. Langkahnya tadi juga udah saya jelaskan di Discord-nya ya.
Nih, Arduino IDE for ESP8266. Nanti di bagian itu ada URL yang bisa disalin. Nanti silakan disalin ke bagian yang tadi, di bagian additional port tadi. Oke. Kalau ini belum ditambahkan ya di search pun belum ada. Misalnya beda sama jaringannya Arduino si ESP8266 ini. Dia punya komunitas soalnya. Kayak gitu. Oke, ketemu? Oke. Itu yang perlu dilakukan. Nah, kalau sudah punya boardnya, teman-teman nanti bisa langsung nyoba blinking light-nya. Nah, dicoba aja pakai pakai USB langsung dicolokin aja. Nah, untuk mengatur agar bisa bisa si program di-download ke boardnya, tak ini lagi aja. Tak praktekin lagi. Oke, selain Mas Fahri ada yang mau tanya nggak ini? Sambil nunggu saya buka ini Arduino IDE-nya. Nah, masih buka. Oke. Oke. Nanti setelah itu setelah menambahkan board, kalau mau nyoba yang blinking light biar ngecek apakah si nodem-nya terhubung sama komputer atau belum, teman-teman tinggal nanti masuk ke tools dulu, boardnya nanti diubah ke ESP8266 board ini. Nah, nanti jangan pilih yang generik, cari yang nodem 2. Nah, bisa 12 atau 12E sama aja. Pakai yang 12E aja yang terbaru. Nah, kalau teman-teman secara spesifik pakai merek lain, kan di Indonesia juga ada. Teman-teman bisa pakai ini ESP Spectro, Pino, dan kawan-kawan. Kalau spesifik. Tapi kalau secara slide-nya kepotong. Oh, oh, oke, oke, oke. Bentar, bentar. Oke, kelihatan sekarang semuanya? Nah, ini nanti tak terusin ya. Langsung ke board aja. Tools, terus board Arduino, board Arduino ke board. Nanti namanya beda-beda tergantung setelan awalnya apa aja. Kemudian nanti diarahkan ke ESP8266 board. Nah, nanti tinggal dipilih nodem 2. Nodem 2 yang ini. Klik. Kalau sudah, nanti lagi kalau kalau nodem 2-nya udah dicolokin ke komputer, tools lagi nggak keluar. Bentar.
klik situ lagi. Kemudian nanti di Nah, di portnya, port yang bagian ini, itu nanti diubah ke sesuai portnya si Nodemsu itu tadi. Kayak gitu. Nah, kalau udah nanti teman-teman bisa nyoba beberapa program yang ada di sini, seperti Blinking LED. Caranya tinggal file, cari example, terus pilih digital ini bisa pakai blinking without delay ini, atau pakai basic yang ini blink. Nah, nanti tinggal teman-teman tekan tombol verify yang tombol centang ini, kemudian tekan tombol upload. Nanti kalau ada permasalahan biasanya ada di bagian ini. Akan muncul apa permasalahannya kalau ada, kalau enggak biasanya ada dan gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tanyakan lagi. Untuk programmingnya, untuk sintaks-sintaksnya, teman-teman kayaknya harus belajar sendiri. Minimal seperti apa yang saya jelaskan tadi yang ada di yang minimal sudah saya jelaskan di yang bagian ini tadi. Misalkan strukturnya ini, terus yang bisa dipakai adalah pakai digital inputnya kayak gini, digital outputnya kayak gini. Nanti saya share juga. Kalau enggak, nanti teman-teman silakan baca di berkas yang saya bagikan kemarin. Di sana ada bagian referensi. Nah, di sana ada bagian pemrograman dengan Arduino IDE kalau nggak salah. Nanti silakan diklik aja linknya. Kayak gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau nggak saya lanjutkan. Nah, yang cukup penting ketika mau membuat proyek yang bisa terhubung dengan internet, teman-teman butuh yang namanya API, antarmuka pemrograman aplikasi. Nah, teman-teman bisa pakai API dari manapun untuk biar lebih mudah. Tapi saya akan mencontohkan pakai yang ThinkSpeak dulu. Nah, teman-teman nanti silakan buka thinkspeak.com, terus nanti daftar dulu. Nanti caranya cuma diklik di sini, terus nanti akan muncul. Oke, saya ulangi dari awal aja biar nggak bingung. Nah, teman-teman nanti bisa pakai ThinkSpeak. Silakan nanti buka thinkspeak.com. Kalau mau pakainya API-nya si ThinkSpeak, terus klik yang bagian ini, sign in. Nah, kalau belum punya, teman-teman silahkan klik yang create one ini. Tapi karena saya sudah punya, nanti tinggal login aja. Nah, nanti tampilan awalnya seperti ini, kecuali bagian yang ini. Ini nggak ada biasanya kalau baru bikin baru. Nanti setelah itu, kalau teman-teman mau bikin di
di ThinkSpeed ini disebut dengan channel. Nanti kalau mau bikin channel baru, tinggal diklik channel. Channel itu dia bisa buat melihat data kayak ini. Saya berikan. Nah, kayak ini namanya channel coba-coba kalau saya kayak kasih nama. Nah, ketika nanti buka, teman-teman bisa melihat banyak hal seperti misalkan aktivitas yang ada di board Arduino-nya kalau digunakan di Arduino, atau kalau pakai yang lain bisa lihat yang lainnya juga. Itu misalkan kalau di sini saya buat melihat LED nyala atau hidup kondisinya, nanti bisa dilihat di situ. Kalau pakai sensor nanti juga teman-teman bisa lihat sensornya baca berapa sih nilainya. Ini tercatat setiap hari, hampir setiap hari. Jadi teman-teman bisa ngecek gitu. Nah, untuk membuat channelnya, teman-teman tinggal klik new channel, kemudian diberi nama apa, misalkan Forcom. Sih nggak wajib sih. Nah, field ini adalah jumlah, misalkan kalau LED, jumlah LED-nya berapa, kalau sensor, jumlah sensornya ada berapa. Kalau cuma pakai satu ya cuma satu aja. Klik aja misalkan LED. Kalau mau nambahkan tinggal klik sebelahnya ini. Tapi kalau enggak tinggal dihilangin. Kemudian tinggal di save. Gitu. Cara menggunakan channelnya ini, cara menggunakan channelnya untuk memantau aktivitas yang ada di board Arduino itu, kita pakai teman-teman bisa buka yang di bagian APK ini kalau sudah habis bikin. Nah, di APK ini ada, teman-teman bisa lihat di bagian API request, ada cara nulis di channelnya kayak gimana, cara membaca dari channelnya kayak gimana, cara lihat, cara nambahin, cara mengubah nilai di channelnya pakai yang rate ini, kalau pakai ini pakai yang yang fit field, bukan yang fit. Kayak gitu. Oke, saya contohnya, misalkan mau nulis di channel yang ini. Ini kan kosong tadinya. Nah, kalau kita akses, API-nya pakai misalkan tadi kan cuma ada satu field, makanya di sini cuma ada field 1. Nah, nanti kalau kita ganti nilainya, nanti di sana bisa ganti nilainya juga. Sudah berhasil biasanya. Nah, nanti di sininya ada 1. Berarti hari ini dia 1. Dan bisa nyoba lagi buat memastikan ganti 0 misalnya. Ini yang kedua. Nah, di sini nanti nanti aku baca 2 juga. Nah, di API ini yang nanti yang kita akan gunakan di Arduino-nya. Gitu. Nah, sebelum beda-beda layanan nanti beda caranya. Nah, untuk si ThinkSpeak ini agar lebih mudah untuk menggunakannya, teman-teman nanti perlu menambahkan library namanya ThinkSpeak juga. Nah, cara menambahkan library, library-nya, bentar, saya buka di Arduino IDE lagi. Sudah saya tutup. Teman-teman bisa menambahkannya secara manual. Untuk menambahkan library-nya, teman-teman bisa download di GitHub.
nanti tak share ininya, atau langsung dari Arduino-nya. Lebih enak langsung dari Arduino IDE-nya. Untuk dari Arduino IDE-nya ini nunggu bentar, nunggu kebuka dulu. Nah, untuk menambahkan library, teman-teman nanti tinggal ke bagian scat, terus nanti ke include library. Nah, nanti teman-teman tinggal, kalau belum pernah menginstal, belum pernah memasangnya, nanti teman-teman tinggal klik yang manage libraries ini. Oke, kita tunggu, lumayan lama. Nanti step-stepnya saya bagikan lagi bersama dengan slide yang saya tampilkan tadi aja. Jadi teman-teman kalau kesusahan mengikuti yang sekarang, nggak apa-apa. Oke, di Discord ada diskusi apa ya? Nah, untuk alat tambahan lainnya nggak, Mas? Oh, nggak ada. Ya, teman-teman nggak perlu nambah alat lagi seharusnya. Paling cuma kabel data, dan saya yakin teman-teman udah punya kabel data masing-masing kan di rumah. Nah, kalau sudah terbuka, kembali ke sini lagi ya. Kalau sudah terbuka, library manajernya sudah terbuka, teman-teman tinggal klik di sini. Beda sama board tadi ya. Kalau board tadi teman-teman perlu memasukkan alamat download boardnya. Tapi kalau library teman-teman nggak perlu memasukkan alamat boardnya. Sebentar, tunggu install, ada yang sekalian menunggu ini saya jelaskan. Teman-teman nggak butuh tambahan alat lagi. Kalau proyeknya cuman mau membaca sensor dari sensor cahaya tadi, yang fotoresistor tadi, sama menghidupkan atau mematikan LED. Soalnya nanti kita pakai LED-nya LED yang terintegrasi di dalam board. Jadi teman-teman nggak usah beli LED. Tapi kalau teman-teman mau coba-coba yang lain, teman-teman boleh explore sendiri aja. Teman-teman mau nambahin, misalkan nambahin button, tombol kayak gitu, nanti silahkan di list sendiri aja. Jika memang pengen bikin yang beda, harusnya sih dapat nilai lebih kalau gitu sama Pak Aul. Nah, kembali ke sini. Kalau library manajernya udah siap, nanti teman-teman tinggal klik di kolom pencarian ini, ping agak lola, maaf, laptopnya udah agak lama jadi speak. Ini cara menambahkan library ini berlaku untuk semuanya ya. Kalau teman-teman misalkan punya LCD yang pakai SPI, nanti juga butuh library, nanti teman-teman bisa pakai cara ini untuk menambahkan library ThinkSpeak-nya. Kemudian teman-teman juga bisa misalkan nambahin DHT11 sensor suhu, itu juga ada library sendirinya. Nanti teman-teman bisa nambahkan dengan cara yang sama. Nah,
Kalau sudah muncul ThinkSpeak di sini, cari yang dari Madwork. Soalnya ThinkSpeak ini kan buatan Madwork ini. Nah, nanti teman-teman tinggal klik tombol install. Nah, kebetulan saya juga belum install, jadi tinggal bisa mencontohkan. Nanti secara otomatis dia akan download sendiri. Oke, sambil itu kalau sudah selesai nanti tinggal ditutup aja ininya, halaman library manajernya. Nah, kalau sudah terhubung, kalau sudah di-download nanti teman-teman tinggal pakai si library-nya sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya carikan contoh codingan dari ESP saja biar lebih enak. Oh, di sini ada. Sebentar. Oke. Kelihatan tulisannya? Kalau nggak saya zoom, harusnya sudah kelihatan. Nah, nanti teman-teman tinggal memasukkan library dengan cara seperti ini. Yang ini cara memasukkan library seperti ini. Include thingspeak.com. Tagar include spasi thingspeak.com dalam tanda kutip. Nah, si ESP ini kan dia punya WiFi, beda sama Arduino. Nah, teman-teman kalau mau pakai WiFi-nya nanti juga perlu menambahkan yang penting ini, ESP 8266 wifi.h ini. Nanti tinggal diketikkan aja di sini. Biasanya sudah ada, tapi kalau belum ada, silakan di-download seperti yang tadi lewat Arduino board-nya. Arduino IDE-nya. Nah, nanti teman-teman bisa ngatur ini. Tinggal jadi fungsinya library ini untuk mempermudah teman-teman untuk menggunakan si layanannya. Misalkan kalau si library ESP 8266 ini yang atas ini, nanti teman-teman tinggal nuliskan ini ketika ingin menghubungkan ke network, ke WiFi teman-teman. Jadi nggak perlu setting sendiri, bikin program sendiri buat menghubungkan si ESP-nya ke network. Jadi nanti teman-teman tinggal menggunakan sintak ini, mendefinisikan SSID password-nya apa. Nanti yang secret SSID ini bisa diganti, yang secret pass ini bisa diganti. Terus nanti tinggal ketikkan yang ini, WiFi client sama dengan klien ini. Jadi mendefinisikan bahwa WiFi client itu sebagai kliennya. Terus nanti teman-teman untuk menyalakan, mengaktifkan si modenya ini, teman-teman bisa dimasukkan ke void setup-nya. Jadi tinggal WiFi mode ini, ThinkSpeak begin, ini nanti dulu. Yang ini WiFi mode, WiFi STA ini. Kayak gitu. Nah, terus teman-teman nanti cara gunain si ThinkSpeak-nya ini untuk mempermudah kita ngirim data sama nulis data ke field-nya si
yang tadi yang kita buat tadi. Nah, teman-teman tinggal biasanya tinggal memasukkan ini APK-nya, read APK-nya. Jadi nanti tinggal menuliskan read APK-nya. Sebenarnya ini nanti bisa langsung dituliskan di sini sih, di perintahnya di ininya. Nah, terus yang paling penting nanti teman-teman tinggal menghidupkan si Nodem sebagai klien. Jadi untuk memulainya tinggal ThinkSpeak yang ini, yang baris ini untuk menghidupkan ThinkSpeak-nya, layanan ThinkSpeak-nya. Nah, di loop-nya ketika yang ini buat ngecek wifi-nya udah connect atau belum. Jadi wajib nggak wajib sih. Jadi teman-teman bisa menuliskan atau enggak. Tapi kalau saya sih perlu, soalnya buat ngecek sudah terhubung atau belum. Nah, untuk menggunakan ThinkSpeak sebenarnya sudah dijabarkan di GitHub-nya mereka, cara menggunakannya gimana. Nah, untuk baca misalnya, untuk membaca field itu misalkan di sini sudah di channelnya sudah ada nilainya, pengen baca nilai dari channelnya berapa, nanti teman-teman tinggal menggunakan baris yang ini. Gitu. Nah, secara lebih lengkap teman-teman bisa mengunjungi halaman dokumentasinya. Nah, nanti tak share halamannya di mana. Nah, aku buka. Oke. Nah, nanti di sini udah lengkap gimana cara menulis di channelnya, cara membaca data dari channelnya, kayak itu udah lengkap. Contohnya juga udah ada. Teman-teman bisa baca sendiri. Kalau bingung nanti bisa PM saya via Discord, atau mau kalau didiskusikan di channel kelas juga boleh, biar nggak pada bingung. Oke, misalkan ini saya mulai seperti tadi yang saya jelaskan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah memulai. Nanti silakan teman-teman ketikkan tulisan yang ini. Misalkan ThinkSpeak tadi, tak tutup. Misalkan tadi, bool ThinkSpeak client begin. Kemudian untuk menulis di channel misalkan, teman-teman bisa pakai perintah ini dengan parameternya bisa diubah ya, yang ini integer ini bisa dirubah menjadi ini, value-nya bisa long, float, string, dan kawan-kawan. Nanti sudah dijelaskan ya harusnya tipe-tipe data di pemrograman dasar. Udah dapat belum sih? Saya kurang tahu. Nah, kalau harusnya sih udah. Nah, itu nanti entah. Nah, nanti tinggal diklik ini. Tinggal ngopi aja perintahnya. Tinggal dimasukkan ke bagian yang tadi. Di sini juga sudah ditunjukkan contohnya, cara menggunakannya gimana. Example-nya ini udah ada. Nah, teman-teman bisa milih mau ESP, atau kalau pakai word line juga sudah ada. Kayak gitu. Oke. Karena pemrograman itu basisnya pengalaman, teman-teman harus belajar sendiri. Saya nggak bisa ngajarin lengkap banget. Mungkin hanya dasar-dasarnya. Dan dasar-dasarnya ya cuman itu aja sih. Harusnya semua bahasa pemrograman itu kan mirip-mirip dasarnya. Nah, nanti teman-teman kalau pakai bahasa lain, pakai Lua atau apa, silahkan disesuaikannya. Dipelajari sendiri juga. Oke. Oke, lumayan lama. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Buat channel di ThinkSpeak-nya atau cara menggunakan harusnya sih sambil praktek sendiri sih
biar masalahnya di mana. Kalau masih membayangkan agak susah. Teman-teman yang pegang boardnya boleh langsung dicoba. Yang belum ya terpaksanya masih membayangkan. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Di luar pembahasan ini juga boleh. Kalau malu silahkan via chat, nggak apa-apa. Saya buka chat kok. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, oh ya, video yang diminta yang kayak apa ya? Saya bingung mau bikin video yang gimana. Lewat tulisan aja ya. Tulisan lebih langsung praktek aja, Mas. Nah, itu harusnya kalau 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 langsung praktek teman-teman juga ikut praktek biar gak bingung. Saya kalau praktek di sini juga teman-teman membayangkan. Kalau offline enak sih Mas. Iya, harusnya harusnya offline. Penugasan kayak gini, proyek kayak gini harusnya offline. Apalagi harus ada asistensi juga kan kayak gini. Benernya. Tapi ya karena kendala itu tadi. Tak apa-apa. Oke. Yang perlu dipraktekkan apa? Kalau praktek bikin semuanya nanti teman-teman nggak belajar. Yang perlu dipraktekkan apa? Ya, boleh. Mm-mm. Mm-mm. Analog. Di situ ada kan? Tak buka dulu. Ya, lebih jelasnya. Ke analognya. Mm-mm. Ada tulisan di samping pinnya. Mm-mm. Oh, itu belum tak jelasin ya? Bingung nggak bacanya? Oke, oke, sekilas saja. Kembali ke sini ya. Kelihatan? Oke. Nah, yang paling penting itu teman-teman lihat yang analog ini. Yang analog itu yang simbolnya A0 ini. Si Nodemsu tadi seperti saya bahas sebelumnya, dia cuma punya satu pin analog. Ini buat input analog lewatnya sini. A0 ini. Nah, untuk pin digital dia yang ada di D-nya ini, dia adalah pin digital semuanya. Jadi teman-teman kalau mau pasang pasang kayak LED, terus apa lagi ya selain LED, banyak seperti LCD seperti itu, nanti lewatnya pin digital ini, D1, D2, D3, D4 seperti itu. Nah, yang 3V3 ini adalah pin tegangan, voltasenya yang 3,3 volt. Kalau yang GND ini adalah ground. Ground itu kutub negatif biasanya. Kalau yang 3V ini adalah kutub positifnya. Nah, karena si Nodem ini dia dukung yang 5 volt, itu dia punya V-in yang di pojok kiri bawah. Itu V-in. Nah, V-in ini dia besarnya sama tegangan yang masuk dari sini. Kalau teman-teman pakai adaptor yang 5 volt, nanti yang V-in-nya ini adalah 5 volt. Kalau teman-teman pakai yang 4,5 ya nanti 4,5. Tapi biasanya nggak jalan kalau 4,5. Kayak gitu. Nah, di sini juga ada pin ground dekatnya. Ini yang GND ini juga ground sama. Kemudian ada 3,3 ini juga sama. 3,3 ini sama seperti yang di sini tadi. Pin kutub positif, pin sumber tegangan 3,3 volt. Jadi ini nanti bisa dibuat untuk misalkan tanpa pemrograman pun bisa dibuat untuk menyalakan LED.
ambil dari ground sama 33 ini kayak gitu. Terus ada pin RST ini reset. Terus yang ini sih kalau mau program lewat serial interface kayak Mosi, CS, Miso, SL ini nanti kalau teman-teman mau program pakai serial interface kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oke, sudah kayaknya itu aja yang perlu dilihat dari ini. Nanti teman-teman kalau butuh mempelajari sendiri silakan mempelajari sendiri. Nah, untuk yang ini yang skema rangkaian yang ini sebenarnya sudah bisa dibaca di skemanya yang sebelahnya ini. Nah, untuk masang si LDR-nya atau fotoresistor ya, bukan fotodioda yang ini. Fotoresistornya teman-teman nanti butuh VCC. VCC itu V-in atau V yang 3V3 itu tadi bisa pakai 3V3 itu tadi. Terus nah nanti dari VCC ini nanti masuk ke dihubungkan sama resistor dulu. Nah, tujuannya apa? Biar nggak konslet. Kalau dia langsung terhubung sama ground kan nanti langsung konslet. Nah, terus dari si resistor ini nanti dihubungkan ke LDR, tapi di tengah-tengahnya nanti dijembatani masuk ke yang ADC. Ini ADC ya, analog digital converter. Nah, di node-nya yang ADC ini sama dengan A0 tadi. Analog digital converternya kan ada di yang A0 tadi. Nah, baru yang LDR ini tadi nanti silakan dihubungkan ke ground. Yang dari foto resistor ini tadi nanti yang satu kakinya dihubungkan ke ground kayak begitu. Nah, yang dipakai cuman nanti yang dipakai teman-teman cuman VCC. VCC itu 3V3 tadi, kemudian pin A0 sama groundnya kalau mau bikin rangkaian yang sebelahnya, di sebelahnya sama kayak sebelahnya. Kalau teman-teman pakai proyek yang lain nanti beda lagi yang dipakai. Nih, nggak kelihatan ya, yang ini kan ini kan groundnya kan masuk ke sini, ke LDR sama tadi. Terus yang kaki yang satu ini masuk ke ini A0 sebenarnya. Nah, yang ini 33 ini nanti masuk ke ini sebenarnya ini terhubung ya. Si ini nggak kelihatan. Si resistor yang ini sama ini sebenarnya satu pin. Yang ini masuk ke sini. Terus yang ini masuk ke sini. Nggak kelihatan ya. Si yang 33 ini masuk ke resistornya dulu, baru resistornya ke ini satu jalur sama si foto resistornya ini. Nah, nanti kalau program tinggal dicolokin aja teman-teman. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mas, nanti itu PDF-nya bisa di-share di Discord nggak? Apanya? PDF-nya tadi presentasinya. Yang mana? Yang pembahasan ini? Yang pembahasan ESP kaki-kakinya kayak itu? Ya, yang hari ini. Oh, yang hari ini nanti tak tambahin dulu biar komplit dulu. Oh, oke. Biar teman-teman juga nggak bingung sama saya yang tak jelasin tadi. Terus yang itu aja Mas, kalau bisa lihat yang sirkuitnya tadi, yang rangkaian. Kan udah tak share di Discord kemarin. Oh iya kah? Di Discord dicek coba. Nanti di note sudah saya share file yang tadi yang mengenali ESP8266. Udah komplit itu. Kemarin memang sedikit kalkulasinya, tapi udah
karena kemarin keterbatasan itu terus tak tambah-tambahin yang perlu saya jelaskan apa. Oh ya udah. Itu. Komplit sama cara settingnya juga kok. Harusnya sih baca itu udah bisa sampai nyalain blinkingnya harusnya. Tapi nggak apa-apa. Kemarin juga ada beberapa yang mengalami kendala kalau nggak salah di drivernya. Jadi nggak mesti langsung bisa sih. Nanti kalau nggak bisa langsung chat saya juga nggak apa-apa. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ada yang tanya apa lagi? Oh sudah, silakan dicek di note ya. Oke. Biasanya berkas yang saya share sudah saya tambah-tambahi lebih lengkap. Jadi nggak cuma yang saya jelaskan hari ini, tapi biasanya sudah saya tambahi apa yang nanti dibutuhkan teman-teman. Jadi kalau bisa di download terus dibaca juga. Gitu. Biar nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada apa ya pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke saya maksudnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Harusnya sih ini ketemu terus lihat boardnya sama-sama. Oh ini bagian ini bagian ini kayak gitu sih biasanya. Tapi karena keterbatasan juga nggak apa-apa kayak gitu. Oke. Habis ini saran saya sih teman-teman kayak kalau pengen nyoba boleh bikin langsung ke rangkanya, tapi biar lebih amannya nanti yang mau bikin langsung ke rangkanya boleh difoto ke saya, dikirim ke saya biar saya lihat dulu bener apa salah. Tapi teman-teman kemarin ada yang udah nyoba terus bisa berhasil kok, nggak harus lewat panduan saya. Kalau memang pede nggak usah difoto, tapi kalau nggak pede silakan kalau udah bikin rangkaian dikirim ke saya. Nah untuk nyobanya teman-teman bisa nge-explore yang LED-nya dulu aja, yang ada terintegrasinya. Jadi nggak harus bikin rangkaian dulu, bisa langsung program ke boardnya aja. Kayak misalkan untuk bright itu kan nanti kayak misalkan butuh apa ya? Ngomong apa ya? Butuh nyoba yang bright ke channel itu kan tinggal pakai LED-nya itu juga bisa. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya biasanya nulis, jadi kalau suruh jelasin sambil ngomong itu agak susah. Biasanya muter-muter yang saya jelaskan. Makanya saya lebih suka nulisnya. Itu. Nanti tak share lewat tulisan juga kok. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh terkait proyeknya atau pembahasan hari ini, atau kalau punya board lain boleh tanya tentang board lain juga, atau kalau punya layanan lain juga boleh tanya-tanya. Mas, itu berarti nanti baca apa input yang dibaca boardnya itu dibuat pakai program gitu ya? Betul, iya. Yang bertugas untuk memerintahkan si boardnya kan si programnya kan. Iya. Nah, jadi nanti semua aktivitas yang ada di boardnya itu sama cowok humoris. Ya tergantung programnya. Cowok humoris kalah sama programnya cowok minta nanti baca cowok kaya si A0 ya nanti si boardnya akan baca A0. Tapi kalau nanti di programnya nggak ada empat-empatnya kan kalah nih untuk baca A0, kalau ketemu ya cowok satu udah kaya, humoris, ganteng, nyaman. Upload kayak gitu. Oh gitu. Jadi apa saja, yuk tadi kembali ke yang penting dimasukkan ke kalau pengen dibaca terus berulang-ulang nanti masuknya ke sini. Membayangkan.
ini tadi di bagian ini tadi. Nah, kalau teman-teman cuma mau menjalankan si programnya cuma satu kali, tinggal dimasukkan di void setup ini. Misalkan untuk mendeklarasikan si LED-nya tadi. Nah, tinggal dituliskan aja pin modenya 13 outputnya. Ini kan cuma butuh dituliskan sekali kalau yang seperti ini. Nah, misalkan kalau mau menulis perintah kamu harus nyala LED-nya setiap segini. Nah, tinggal dimasukkan ke void loop-nya ini, ditulis nanti program yang ada di bagian void loop ini, di fungsi loop ini akan dijalankan secara berulang-ulang. Jadi nanti misalkan contohnya yang ini digital write 13 high, digital write low, ini akan ditulis secara berulang-ulang. Jadi si LED-nya nanti akan blinking, kedip-kedip gitu. Jadi pertama dia akan menyala, terus delay 1000 milisekon, terus nanti akan mati, terus delay lagi 1000 milisekon, langsung ke atas lagi kayak gitu. Ke yang ini lagi nyala lagi, terus delay terus mati lagi kayak gitu. Oh ya. Jadi semuanya tergantung kita. Kalaupun kita sudah masang rangkaian yang bagus, sudah benar masangnya, tapi kalau programnya salah juga nggak bisa jalan, sama aja. Nah, karena teman-teman ini kan basicnya di TI, makanya kita biar lebih mudahnya teman-teman lebih fokus ke codingnya. Makanya saya cari yang ini cuman LDR ini, sama nanti build it pakainya LED yang di dalam gitu. Tapi kalau teman-teman mau explore lebih jauh, boleh pakai macam-macam kok. Ada sensor suhu, sensor suara kayak gitu. Jadi nanti tergantung kebutuhan teman-teman aja. Nggak mesti sama seperti yang saya contohkan, tapi minimal teman-teman bisa melakukan apa yang saya contohkan kayak gitu. Oke, ada lagi? Teman-teman yang lain mungkin? Oke. Itu contohnya di input dari LDR-nya tuh dijadikan apa ya, Mas? Jadikan angka atau gimana gitu? Dijadikan. Jadi kita kembali ke sini lagi. Bentar. Oke, langsung fokus ke LDR-nya ya. LDR ini kan dia analog, makanya dimasukkan ke pin A0, ke pin satu-satunya analog input dari NODEM2. Nah, nanti tergantung teman-teman mau dibikin mau digunakan seperti apa. Nah, analognya ini nanti dibacanya adalah sebagai data. Nanti nama variabelnya tergantung teman-teman, bisa dikasih nama apa aja, misalkan cahaya, intensitas cahaya kayak gitu, tergantung teman-teman. Yang ini yang di variabelnya bisa diganti-ganti kayak gitu. Mau dibaca sebagai data apa itu tergantung teman-temannya. Mau dibaca data dari, misalkan kalau yang dipasangkan LDR, misalkan variabelnya nanti mau dibaca sebagai data sensor cahaya, tinggal diketikkan sensor cahaya ya. Tapi nanti ini perlu didefinisikan lagi yang di bagian ini juga, jangan lupa didefinisikan juga di seperti ini. Misalkan ini terus variabelnya ini sebagai variabelnya kayak gitu. Nah, tipe datanya bisa pakai sesuai kebutuhan, bisa integer, bisa float, bisa, yang jelas nggak bisa string, soalnya datanya kan datanya bukan berbentuk huruf tapi angka yang dibutuhkan nantinya gitu, yang diolah kayak gitu. Bingung? Oh, oke. Berarti Jadi terus tergantung teman-teman. Pin-pinnya itu berarti pin
isinya A0 atau gimana ya? Pin yang di dalam kurung itu. Oh, cara nulisnya. Ya, Oke, cara nulisnya. kan analog read pin. Nah, itu pinnya apakah langsung tulis A0 atau ada format lain? Yang pertama seperti tadi, harus di-set dulu pinnya. Dideklarasikan dulu pinnya. Dideklarasikan. Bentar, lompat-lompat punya saya. Nah, kayak gini. Pin mode, pin berapa? Pinnya pin A0 kan? Tinggal dituliskan A0. Ya, terus nanti tinggal dikonfigurasikan seperti apa? Seperti output kah? Atau input kah? Nah, terus nanti untuk membaca inputannya, nanti tinggal teman-teman mau dibaca sebagai apa variabelnya, misalkan sensor cahaya, berarti nanti tinggal intensitas cahaya sama dengan analog read, terus pinnya ini teman-teman tinggal nulis pin berapa A0. Tapi kalau teman-teman nanti dideklarasikan seperti misalkan ini consist let pinnya berapa, itu nanti tinggal dituliskan sama seperti deklarasinya seperti apa. Oh iya. Bisa langsung dituliskan pinnya berapa, atau bisa dituliskan si pinnya itu dideklarasikan sebagai apa. Bingung ya gitu. Jadi pinnya ini bisa langsung dipakainya, yang pin ini bisa langsung diganti dengan pin berapa, A0, atau kalau di Arduino Uno ada A1, A2, A3 sampai A5 kayak gitu. Atau nanti kalau si A0-nya sudah dideklarasikan, misalkan pin mode, cari bukan pin mode, misalkan count is LDR pin sama dengan A0. Nah, berarti nanti tinggal yang di pinnya ini diganti LDR pin kayak gitu. Soalnya yang di atas sudah dideklarasikan. Nah, untuk bright, untuk membuat outputan, ya nanti tinggal, karena dia nggak butuh nilai, nggak butuh variabelnya ya nilai ini, ding. Dia butuh variabel, tapi ini harusnya sih baca dari yang lainnya. Misalkan ini didapatkan dari ThingSpeak, misalkan data dari ThingSpeak, atau ini didapatkan dari data sensor yang lain, atau dari tombol, atau dari dari potensiometer yang bisa, pokoknya yang nilainya bisa berubah-ubah. Nah, sama. Nanti tinggal dituliskan analog byte, terus pinnya berapa, sama kayak di sini, bisa langsung A0, atau bisa A1, A2, A3 kayak gitu. Terus bisa juga pakai kalau sudah dideklarasikan sebagai LDR pin, misalkan seperti ini tadi, integer LDR pin sama dengan A0, nanti yang di pinnya ini tadi, yang ini juga bisa digantikan dengan LDR pin. Terus nilainya ini bisa diambilkan dari tadi variabel dari sensor yang lain kayak begitu. Jadi tergantung kebutuhan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau bisa minggu depan udah pegang semuanya ya. Kita mungkin ada satu kali pertemuan lagi biar nanti teman-teman bisa praktek sekaligus. Jadi pas saya jelasin, teman-teman bisa langsung praktek sekaligus. Jadi nanti pas ada kendala bisa langsung ditanyakan. Sudah pesan alatnya kan masing-masing? Kalau bisa sih sebelum pertemuan minggu depan, teman-teman juga udah bisa sampai menambahkan boardnya, sudah nyoba blinking LED-nya kayak gitu.
Jadi nanti tinggal ngikutin aja. Oke. Ada lagi yang mau dibahas? Nanti slide-nya saya bagikan, nanti tak tambahin dulu biar teman-teman nggak bingung bacanya. Terutama yang ThinkSpeak tadi sama cara nambahin ThinkSpeak-nya biar nanti lebih lengkap. Oke, buatnya cari yang no demcu ya, yang bagian ada nggak yang no demcu-nya? Ini ada yang tanya. Pas ngatur, ini maksudnya pas ngatur di Arduino IDE-nya kan? Ya. Nanti ada di bagian bawah ada no demcu-nya. Yang ini tak share lagi aja biar Oke, yang ini demcu 10 ESP trip 12E modul. Harusnya sih sudah ada. Bukan yang generik. Kalau generik itu yang modul ESP biasa, yang belum dipasang ke board tambahan. Yang kayak gini, yang bentar. Nah, yang ini generik yang kayak gini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, silahkan nanti PM kalau ada permasalahan. Kalau malu ditanyakan secara grup, nanti berkas file presentasi hari ini saya kirim ke Discord lagi. Silahkan dipelajari sendiri. Oke, dari saya banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.